wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda. والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وتوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Sekarang pembahasan kita adalah tentang sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib. Rawatib itu artinya sholat yang mengiringi sholat fardu, atau yang lebih kita kenal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Dan sholat yang paling banyak pahalanya, menempati urutan kedua setelah sholat fardu, adalah sholat rawatib. Kadang-kadang orang itu pilih-pilih, rawatibnya tidak dilakukan, tapi sholat-sholat yang lain dilakukan. Ya, tidak apa-apa, bagus, banyak pahala. Cuma secara urutan, pahala yang paling besar setelah sholat fardu ya sholat rawatib. Kadang ada orang tidak sholat ba'diyah isya, tapi dia sholat tahajud. Kebalik, kalaupun harus milih, mending milih sholat ba'diyah isya kalaupun harus milih. Tapi ya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Itu urutan yang kedua, itu pahalanya yang paling besar setelah sholat fardu. Jadi pahala sholat fardu itu sangat besar sekali. Tapi kalau nanti pada bulan Ramadan, insya Allah sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita masih diberikan panjang umur. Kalau sudah bulan Ramadan, ibadah sunnah itu pahalanya sama seperti ibadah wajib. Sedangkan ibadah wajib itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itu keutamaan ibadah di waktu bulan Ramadan. Itu sholat sunnah rawatib. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Jangan sampai kemudian punya pemahaman yang berbeda. Misalnya pada waktu Ramadan tidak sholat ba'diyah isya, tapi sholat tarawih. Bagaimanapun lebih besar pahalanya sholat rawatib dibanding sholat-sholat yang lain. Tapi minimal paling ini ya tetap lebih bagus dibanding yang tidak sholat sama sekali. Rawatib ini, qobliyah ba'diyah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu artinya yang dikukuhkan, ghairu muakkad artinya yang tidak dikukuhkan. Kalau dalam istilah yang lain, muakkad itu adalah sholat qobliyah maupun ba'diyah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sama sekali, satu kali pun, baik ketika beliau berada di rumah maupun ketika beliau sedang perjalanan. Itu dia tidak pernah ditinggalkan. Kalau yang ghairu muakkad itu kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Karenanya kalau memang kita pengen yang bisa istiqomah, ya kita istiqomahkan yang muakkad, yang sering, yang pasti dilakukan Rasulullah. Yang ghairu muakkad ya kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang tidak apa-apa. Kalau harus kita istiqomahkan, mending yang diistiqomahkan yang muakkad. Secara keseluruhan, sholat rawatib itu ada 22 rakaat. Ada 22 rakaat secara keseluruhan itu. Yang muakkad ada berapa? Ada 2. Hah? Kenapa? Yang muakkad ada berapa?
rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang muakkad itu ada 10. Ada 10 rakaat. 10 rakaat. Sedangkan yang ghairu muakkad ada berapa? 12 rakaat. Berarti jumlahnya berapa? 22. Yang 10 ini yang pasti dikerjakan Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan, baik dalam keadaan beliau berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan, pasti dikerjakan. Yang 12 kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Sebelum kita membahas tentang keutamaan sholat qobliyah dan ba'diyah dan apa saja yang masuk dalam qobliyah atau ba'diyah yang muakkadah maupun yang ghairu muakkad, pertama kali kita akan jelaskan bahwasanya apa fungsi dari sholat qobliyah dan ba'diyah. Sudah kita ketahui bersama bahwa yang pertama kali dihisab di akhirat, yang pertama kali dihisab adalah as-sholat. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-sholatul maktubah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat wajib. Ya percuma kalau ibadah sunnahnya banyak tapi tidak sholat wajib, ya sama, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menjadikan perwakilan pada hari kiamat itu. Fa in atammaha, kalau sholat wajibnya itu sudah beres, ya sudah, alhamdulillah, berarti nanti dia selamat. Tapi wa illa, jika tidak sempurna, dia tetap sholat wajib, tapi sholatnya masih ada kekurangan-kekurangan, bukan tidak sah ya, masih kurang sempurna. Kurang sempurna itu bisa jadi memang dia tidak khusyuk, karena di dalam mazhab Syafi'i khusyuk itu tidak menjadi rukun sholat. Artinya walaupun orang sholatnya tidak khusyuk, ya tetap sah. Seandainya khusyuk itu menjadi rukun sholat, betapa banyaknya orang yang sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya itu masih belum sempurna, ada banyak kekurangan, misalkan tidak khusyuk, atau misalkan ada beberapa kesunahan yang tidak dilakukan, undur wahallahu min tatawu. Unduru hallahu min tatawu. Lihatlah wahai para malaikat, apakah dia punya ibadah sunnah. Fa in kana lahu tatawuun akmalatil fardhatu min tatawwihi. Jika dia punya ibadah sunnah, maka ibadah wajibnya itu disempurnakan dengan ibadah sunnahnya. Itu salah satu fungsi dari ibadah sunnah, atau lebih khususnya sholat qobliyah dan ba'diyah, untuk menyempurnakan, menambal kekurangan dari ibadah wajib yang bukan termasuk rukun. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa diganti dengan ibadah sunnah, tidak bisa. Rukun ya harus diganti dengan apa? Rukun harus diganti dengan rukun. Rukun harus diganti dengan rukun, tidak bisa diganti dengan sholat qobliyah ba'diyah. Misalnya pada saat sholat lupa belum sujud misalnya, sudah lupa tadi, saya ganti dengan sholat ba'diyah saja, tidak bisa. Ini untuk menambal kekurangan-kekurangan yang bukan termasuk rukun-rukun sholat. Itu yang pertama fungsinya, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat fardu, sholat wajib. Yang kedua, untuk memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi Allah itu bisa cinta kepada hambanya itu disebabkan karena ibadah sunnah, bukan karena ibadah wajib. Kenapa? Karena kalau ibadah wajib derajatnya sama. Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia orang biasa, mau dia santri maupun tidak santri, semua sama. Beda dengan ibadah sunnah, hanya orang-orang tertentu, karena dia mikirnya ini kan sunnah, tidak wajib. Kalaupun tidak dilakukan saya juga tidak dosa.
Karenanya orang bisa dicintai oleh Allah bukan karena ibadah wajib, tapi karena ibadah sunnah. Tapi wajib tetap dikerjakan, bukan cuma sunnah terus. Kayaknya syaratnya jadi wali itu punya keistiqomahan ibadah sunnah. Kalau udah punya keistiqomahan ibadah sunnah, tidak bakal jadi wali. Ya kalaupun jadi wali minimal jadi wali murid nanti, tidak jadi wali beneran. Itu mendapatkan kecintaan Allah. Mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian juga salah satu fungsi dari ibadah sunnah ini juga untuk menambah pahala pastinya. Untuk menambah pahala. Dalam satu hadis disebutkan ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah dan memohon kepada Rasulullah lilladzi sa'alahu burafaqatuhu fil jannah, agar dia bisa bersama Rasulullah di surga. Apa jawaban Rasulullah? Faqala lahu fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kamu harus banyak sujud. Artinya banyak apa? Salat. Banyak salat. Kalau salatnya cuma salat fardu, kan tidak banyak sujudnya. Kalau ditambah dengan salat sunnah, berarti kan banyak sujudnya. Itu juga bisa mengantarkan kita bisa menemani Rasulullah di surga. Itu beberapa fungsi dari ibadah sholat rawatib atau sholat qobliyah dan ba'diyah. Secara keseluruhan ada 22 rakaat. Yang 10 itu muakkad, artinya pasti dilakukan Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan yang 12 kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Perinciannya bagaimana? Perinciannya sebelum kita memasuki yang muakkad dan ghairu muakkad. Perinciannya 22 rakaat itu adalah sebelum subuh langsung kita masuk aja ke sunnah yang muakkad yang pasti dikerjakan Rasulullah. Apa saja? Yang pertama, yang paling terpenting, 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh. Rasulullah tidak pernah meninggalkan seumur hidupnya satu kali pun sholat qobliyah subuh. Apa faedahnya, fadilahnya? Dalam sebuah hadis disebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang mau sekaya apapun dia tidak sholat qobliyah subuh, maka dia tidak punya apa-apa sebenarnya. Orang yang paling kaya sedunia itu orang yang istiqomah sholat qobliyah subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya kan isinya cukup banyaknya itu. Sudah ada orang, ada rumah, ada kendaraan, ada harta, ada jabatan, ada macam-macam. Tapi orang yang sholat 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu lebih dari itu semuanya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Karenanya ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh. Sudah 2 ya? 2 ya? Hitung nanti. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur. Salat qobliyah duhur itu ada 4 rakaat. Tapi yang 2 ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ada 4. Sebelum duhur itu ada 4. Tapi yang 2 ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu sholatnya 2 sebelum duhur itu. Kadang-kadang 4. Tapi yang 2 ini pasti. Yang 4 kadang-kadang. Itu namanya muakkad dan ghairu muakkad. Dikukuhkan dan tidak dikukuhkan. Apa faedah dan fadilah dari sholat qobliyah duhur? Dalam sebuah hadis disebutkan man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang membiasakan diri untuk salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ini terkait salat qobliyah duhur. Itu manfaatnya seperti itu. Fadilahnya dijauhkan dari siksa neraka. Tapi yang sering dilakukan Rasulullah 2.
bukan 4. Bukan sering, yang pasti dilakukan Rasulullah 2, bukan 4. Tapi qobliyah duhur ada 4 rakaat. Sudah berapa? 4 ya? 4. Kemudian wa raka'atani ba'daha. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah duhur. Jadi ba'diyah duhur itu ada 4 rakaat. Ada 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2-nya lagi baru muakkad. Jadi kadang Rasulullah itu sholat ba'diyah duhur kadang 4, kadang 2. Tapi yang 2 ini konsisten. Terus tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalaupun kita mau melakukan yang pasti dikerjakan Rasulullah ya minimal 2. Kalau tidak bisa 4 ya 2. Kalau 2 itu memang sudah yang paling diistiqomahkan oleh Rasulullah 2. Ya tadi itu fadilahnya itu. Yang membiasakan diri untuk 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka haramallahu 'alan nar. Allah akan mengharapkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ini kan fadilah-fadilah yang sangat besar semua. Kemudian wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Kalau ba'diyah maghrib cuma ada 2 rakaat, tidak ada 4. Jadi Rasulullah pasti melakukannya 2, tidak ada 4. Kalau ba'diyah maghrib. Sudah berapa? 8 ya. Kemudian wa raka'atani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat. Ba'diyah isya itu ada 4 rakaat. Hanya saja kadang-kadang Rasulullah melakukan 2, kadang-kadang melakukan 4. Tapi yang 2 ini pasti dilakukan, tidak pernah ditinggalkan. Itu namanya muakkad, yang dikukuhkan. Sudah berapa? Pas ya? Kita hitung kembali. 2 rakaat setelah subuh, kemudian 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Semuanya 10. Kalau pengen kita istiqomah, ya 10 ini. Barangkali merasa berat kalau melakukan sholat qobliyah yang 4 rakaat atau sholat ba'diyah yang 4 rakaat, yang minimal 2 saja. Kita ambil yang muakkad. Tapi kalau orang semangatnya membara, menggebu-gebu, ya tidak apa-apa. 4 tidak apa-apa. Itu yang muakkad. Sedangkan yang ghairu muakkad ada 12. Apa saja ghairu muakkad itu? Ya selain yang telah disebutkan tadi. Kalau kita rinci 2 rakaat sebelum duhur. Tadi kan ada 2 rakaat sebelum duhur. Tapi ini yang lain. Paham enggak? Paham. Salat qobliyah duhur itu ada 4 rakaat. Yang 2 ini pasti dilakukan oleh Rasulullah. Tapi untuk Rasulullah mengerjakan 4 rakaat apa 2 yang ini lagi, kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Paham ya? Itu 2 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Tadi kan juga ada 2 rakaat setelah duhur ya. Benar atau enggak? Ada. Tapi ini 2 rakaat yang lain. Karena ba'diyah duhur ada 4 rakaat. Kalau tidak paham tanya. Khawatir nanti tambah bingung. Malu bertanya, tidak usah tanya. 4 rakaat. Ba'diyah duhur ada 4 rakaat. Yang 2 ini pasti dilakukan Rasulullah. Tapi kadang-kadang Rasulullah juga menambahi 2 lagi menjadi 4. Tapi ini kadang-kadang. Kadang-kadang tidak dilakukan secara konsisten, tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian wa arba'un qoblal asri, dan 4 rakaat setelah asar, sebelum asar. Tadi kan tidak ada ya yang muakkad tadi ya. Jadi ini baru muakkad. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu sholat qobliyah asar 4 rakaat, kadang-kadang tidak. Karena memang ini tidak kuat, perintahnya tidak kuat. 4 rakaat sebelum asar. Itu kadang-kadang Rasulullah melakukan, kadang-kadang tidak.
Bukan cuma dibagi 2 dan 2, bukan. Ini memang tidak ada yang muakkad, semuanya ghairu muakkad. Rasulullah tidak melakukan. Bukan tidak melakukan, artinya kadang melakukan, kadang tidak. Bukan tidak melakukan. Kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Kemudian waraqatani qoblal maghribi. 2 rakaat sebelum maghrib. Itu ghairu muakkadah. Karenanya Rasulullah kadang juga melakukan, kadang tidak. Ketika ada pertanyaan, apakah ada qobliyah maghrib? Jawabannya sudah pasti ada. Ketika ada pertanyaan lanjutan, apakah itu muakkad atau ghairu muakkad? Jawabannya ghairu muakkad. Karena memang di masyarakat kita kadang-kadang ada yang merasa janggal gitu. Itu kok ada orang salat qobliyah maghrib? Ya biarkan, memang ada. Memang ada. Dalam kitab ini Syarah Yaqutun Nafis yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau menjelaskan bahwa para ulama dari salafus saleh itu memang kebanyakan mereka tidak melakukan sholat qobliyah maghrib. Kebanyakan. Tapi ada juga yang melakukan. Sikap kita bagaimana? Kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau pengarang Rotib Haddad. Sikap kita bagaimana ketika melihat orang yang sholat qobliyah maghrib dan orang yang tidak sholat qobliyah maghrib? Ini kita harus mengikuti pendapatnya Imam Haddad ini. Sikap yang sangat bijak. La tungkir alaman shallahuma wala alaman lam yusallihima. Jangan mengingkari. Yang sholat ya biarkan. Yang tidak sholat ya biarkan. Karena memang sudah banyak perbedaan memang sejak dari dulu tentang sholat qobliyah maghrib. Rasulullah juga pernah melihat sahabatnya sholat qobliyah maghrib dan Rasulullah juga tidak menegur. Tidak usah dilakukan. Ya, tidak seperti itu. Berarti kan memang boleh. Hanya saja memang tidak muakkad. Tapi ini pendapatnya beliau pengarang kitab ini. Tapi akan jauh lebih bagus sholat qobliyah maghrib ketika memang dia tidak disibukkan dengan dzikir, wirid dan lain sebagainya. Daripada nganggur. Kan ya? Setelah sholat maghrib masih ada jeda beberapa menit untuk qomat sholat maghrib. Daripada nganggur, kan mending lebih baik sholat qobliyah maghrib dibanding tidak ada aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Pilihannya kan lebih baik sholat qobliyah maghrib karena itu akan mendapatkan pahala. Apalagi dia misalkan sholatnya di masjid akan mendapatkan pahala iktikaf dan meramaikan masjid seperti itu. Jadi sikap kita itu ya tidak usah mengingkari. Yang sholat ya tidak usah diprotes. Yang tidak sholat ya tidak usah diprotes karena memang ini bukan muakkad. Ini misalnya di masyarakat kita kadang-kadang ribut urusan sholat qobliyah maghrib. Iya betul ya? Iya, di masjid-masjid itu. Itu kok ada orang sholat qobliyah maghrib? Ya ada. Ada. Qobliyah itu semuanya ada. Qobliyah semuanya ada. Yang tidak ada ba'diyah. Ba'diyah apa? Subuh dan asar. Rakaatani qoblal maghribi, 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Silahkan yang mengerjakan silahkan, yang tidak juga silahkan. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum isya. Itu juga termasuk ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum isya. Berarti jumlahnya berapa? 12. Betul ya? 2 rakaat sebelum isya. Ketika kita sudah bisa melaksanakan semuanya, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Terutama ketika kita bisa melaksanakan yang muakkad itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma min 'abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sintai asyrata rak'atan tatawuan. Barang siapa yang seorang hamba yang sholat dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat sebagai sholat sunnah, bukan sholat fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah.
kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini bukan sembarangan. Salat qobliyah ba'diyah itu. Minimal kita melakukan yang muakkad itu. Kalau itu kita lakukan, kita akan dibangunkan rumah di surga, bukan di dunia. Kita saja dibangunkan rumah di dunia senangnya itu, tanpa harus bayar misalnya. Apalagi kita dibangunkan rumah di surga, itu rumah kita yang sesungguhnya, yang kekal abadi. Pasti bahagia di sana. Tidak ada orang sengsara di surga itu, pasti bahagia. Dan sholat qobliyah ini, ketika misalkan kita masih belum sempat untuk melaksanakan, maka kita boleh untuk melaksanakan setelah sholat fardu. Kalau sholat qobliyah itu, kalau kita sudah istiqomah sholat qobliyah, kemudian tiba-tiba ada kesempatan, ya kita boleh untuk melaksanakan setelah sholat fardu, tidak apa-apa. Pernah Rasulullah itu melakukan sholat qobliyah asar setelah asar, karena sebelum asar itu beliau kedatangan tamu, sehingga sibuk sampai belum sempat untuk melaksanakan sholat qobliyah asar, sehingga beliau kemudian sholat asar, dan setelah itu beliau melaksanakan sholat qobliyah setelah asar. Boleh-boleh saja. Juga sebelum asar itu mendapatkan doa khusus. Kalau orang melakukan sholat qobliyah sebelum asar itu mendapatkan doa khusus dari Rasulullah, rahimallahu imra'an shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini doa langsung dari Rasulullah. Apakah kita tidak mau didoakan oleh Rasulullah itu, mendapatkan rahmat, walaupun ini bukan muakkad ya, tapi ini faedah yang lain, kita menjemput doa Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau Allah itu sudah memberikan rahmat, kita sudah memiliki segalanya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya itu, orang yang salawat 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat berapa kali? 10 kali. 1 kali dari 10 itu sudah lebih dari segalanya. Sudah lebih dari segalanya. Karenanya kalau orang itu sudah banyak dosanya, sudah banyak yang ditinggalkan, dan dia sudah tidak mungkin untuk mengganti dan lain sebagainya, banyak salawat. Karena orang banyak salawat itu akan banyak dapat rahmat dari Allah. Ketika sudah banyak dapat rahmat dari Allah, itu dia akan memiliki segalanya. Bahkan dalam satu cerita nyata ini diceritakan Habib Muhammad Al-Habsyi Solo, sekarang masih ada di YouTube, itu juga ada. Kalau di YouTube itu channelnya Ustadz Muhammad Al-Habsyi Solo, itu dia bercerita, dulu pernah ada orang punya hutang itu banyak. Kalau sekarang mungkin senilai miliaran atau triliunan, sampai tidak bisa melunasi hutangnya. Suatu saat beliau itu menghadiri satu pengajian, kemudian mendengarkan salah seorang penceramah itu, ustadz itu atau kiai itu menjelaskan, innallaha qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah itu dekat orang-orang yang berbuat baik. Hanya dia itu suka menghadiri pengajian, sehingga dalam satu hari dia mendengarkan satu keterangan tentang hebatnya orang yang bersolawat kepada Rasulullah. Karena orang 1 kali bersolawat kepada Rasulullah, dia akan mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah. Sehingga dia tiap hari solawat sampai akhirnya dia orang yang terkaya pada saat itu di Solo. Yang penting orang solawat terus istiqomah. Kalau pengen ngerti kehebatan solawat, istiqomah. Dan sebisa mungkin sehari semalam jangan kurang dari 300, itu ukuran standar. Kalau pengen agak meningkat 1000 itu sebentar. Kalau apalagi bacaan salawat kita cuma sallallahu alaihi Muhammad, itu kalau dihitung menitan kira-kira tidak sampai 10 menit. Kalau orang sudah istiqomah ya, orang itu kalau sudah istiqomah kan ini mulutnya refleks 1000, nanti akan mendapatkan manfaatnya sendiri, fadilahnya sendiri, banyak manfaatnya, sangat banyak sekali, akan dimudahkan oleh Allah. Dan bahkan di akhir zaman, pada saat banyak orang tidak menemukan guru yang sejati, maka dia kalau pengen mendapatkan bimbingan dan guru yang sejati, istiqomah baca sholawat, karena nanti yang membimbing adalah langsung Rasulullah.
Orang baca sholawat selamat. Yang penting dengan adab. Adab, kita benar-benar sedang mengaturkan sholawat di hadapan Rasulullah. Jangan sambil ketawa-ketawa baca sholawat. Adab, harus pakai adab. Kalau perlu dia pakai parfum, pakai minyak wangi. Kita seakan-akan berada di hadapan Rasulullah. Para sahabat dulu itu ketika ngaji bersama Rasulullah itu seperti ini, diem terus. Karena ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Orang di atas kepalanya ada burung itu diem. Bagaimana caranya agar burung itu tidak terbang? Itu sikap dari para sahabat pada saat menghadiri halaqah bersama Rasulullah, majlis-majlis bersama Rasulullah, diem itu. Sedangkan kita sekarang sudah tidak ada di hadapan Rasulullah secara alam nyata. Pada saat kita bersolawat, kita juga bayangkan bahwa kita sedang membaca solawat di hadapan Rasulullah. Karenanya setiap kali saya itu mengisi majelis-majelis solawat, saya niatkan itu menjamu tamu Rasulullah, bukan tamu saya. Karena kalau menjamu tamu saya sendiri, biasanya nanti ada banyak godaan, banyak perhitungan. Tapi kalau menjamu tamu Rasulullah, ini saya menjamu tamu Rasulullah, ya harus dijamu dengan baik. Jadi kita di samping juga melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, kita juga punya amalan yang lain yang bisa kita jadikan pegangan, yaitu baca sholawat secara istiqomah. Tidak bakal rugi. Tidak usah tanya fadilahnya apa. Kalau sudah istiqomah tidak mungkin tanya. Tidak mungkin tanya, oh sholawat bisa ini apa itu. Tidak usah tanya, istiqomahkan dulu. Kalau sudah istiqomah tidak mungkin tanya. Karena banyak keajaiban di balik sholawat. Apalagi di YouTube itu banyak itu, testimoni itu. Dan ini satu-satunya ibadah yang walaupun tidak ikhlas tetap diterima. Walaupun riya misalnya. Misalkan di depan temannya sholawat, peranying, ininya, suaranya dikeraskan, apalagi suaranya merdu. Nah, tempat itu mendapat pahala. Makanya kalau kita ini lagi semangat melakukan kebaikan, melakukan ibadah, sholawat aja. Saya kok tiba-tiba pengen riya ya, sholawat aja dibanding tidak dapat pahala sama sekali. Tidak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pakai tasbih tidak apa. Tapi alangkah lebih baiknya tidak riya. Kita menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah. Kenapa kok tetap diterima sholawat itu walaupun riya? Karena dengan kita bersolawat membuat hati Rasulullah bahagia. Kalau sudah membuat hati Rasulullah bahagia, tidak ada yang bisa menandingi. Mau kita riya sudah tertutupi semua dengan membuat hati Rasulullah itu bahagia. Karenanya salah satu cara agar kita bisa mencintai Rasulullah, salah satunya adalah dengan banyak menyebut namanya. Emang itu sudah terbukti. Kita kalau cinta sama seseorang saja itu kadang dengan teman akrab kita sering menceritakan namanya. Karena cinta. Orang cinta itu pasti sering nyebut namanya. Kita ngaku cinta sama Rasulullah tidak sering nyebut namanya. Itu namanya pengakuan palsu itu. Rasulullah saja itu pada detik-detik terakhirnya yang disebut adalah nama kita. Kita berapa kali nyebut nama Rasulullah? Kan seperti itu, yang diingat adalah kita. Kita berapa kali mengingat Rasulullah? Ya harus dilakukan secara istiqomah dan dengan penuh adab. Itu yang paling penting. Penuh adab, jangan sembarangan. Kalau kita sudah terbiasa, itu kadang-kadang sambil nyetir sepeda gitu, sambil jalan bisa. Daripada sambil bengong, lihat ke kanan ke kiri kan tidak ada manfaat. Itu terkait dengan sholat banyak fadilah dan manfaatnya banyak sekali. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Silakan yang mau tanya. Bisa bertanya tentang sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan yang mau tanya. Tidak ada yang tanya?
Mbak ini biasanya tanya, Mbak Lala. Sudah siap pertanyaan? Tidak ada. Saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Wallahu a'lam bishawab. وصدقنا